Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupanya kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andreas Verga dengan NIM 2415050068 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ahruf dan qiraat dari matkul Usul At-Tafsir wa Qawaid. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian qiraat. Kata qiraat adalah jamak dari qiraah, yang merupakan masdar dari qara'a yaqra'u qira'ah, yang berarti bacaan. Sedangkan menurut Az-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang imam-imam qiraat lainnya dalam pembacaan Al-Quran, tetapi sama dengan periwayatan dan thariq, baik perbedaan itu dalam pengucapan, huruf atau lahjahnya. Abu Syamah juga mendefinisikan qiraat, yakni adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyandarkan kepada perawinya. Sedangkan menurut Ibnu Al-Jazani, qiraat adalah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya sesuai dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam qiraat dari Rasulullah SAW. Tetapi istilah ini belum ada pada masa Rasulullah. Istilah ilmu qiraat pertama kali muncul pada masa tabi'in. Ulama yang pertama kali menulis ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Sedangkan yang pertama kali menulis kitab Al-Qiraat As-Sab'ah adalah Abu Bakar Ibnu Mujahid. Selanjutnya, terdapat 4 istilah dalam qiraat. Yang pertama, qiraat, yaitu bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam qiraat, baik imam qiraah yang 7, 10, atau 14. Yang kedua yaitu riwayah, yaitu bacaan yang disandarkan kepada salah seorang periwayat dari para imam qiraat tersebut. Yang ketiga, thariq, yaitu bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayatnya. Dan yang terakhir yaitu khilaf, atau perbedaan di sisi ulama qura'. Khilaf ini terbagi menjadi 2. Pertama, khilaf wajib, yaitu perbedaan yang tidak boleh dipilih. Misalnya mim jamak disilah bagi Ibnu Katsir dan bacaan shad dibaca sin oleh Kunbul. Yang kedua, khilaf jaiz, yaitu perbedaan para qura' dalam memilih bentuk bacaan seumpama bacaan isti'adah, bacaan basmalah antara 2 surah dan lain-lainnya. Qiraat juga meliputi beberapa aspek. Yang pertama, cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sahabat di hadapan beliau dan disetujuinya. Yang kedua, qiraat itu berasal dari Nabi, baik secara fi'liyah maupun takririyah. Dan yang ketiga, qiraat itu terdiri dari 1 atau lebih variasi bacaan. Seperti yang kita ketahui, qiraat itu ada yang qiraat yang 7, 10, dan 14. Selanjutnya adalah kaidah sistem qiraat yang benar. Untuk menangkal penyelewengan qiraat yang sudah muncul, para ulama membuat persyaratan-persyaratan bagi qiraat yang dapat diterima.
untuk membedakan antara yang benar dan qiraat yang salah. Para ulama membuat 3 syarat bagi qiraat yang benar. Yang pertama, kesesuaiannya dengan satu ragam dari beberapa macam ragam bahasa Arab. Yang kedua, qiraat tersebut sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Dan yang ketiga, qiraat tersebut harus sahih sanadnya. Itulah patokan untuk sebuah qiraat yang sahih. Maka jika terpenuhi ketiga rukun tersebut, qiraat itu bisa dikatakan sahih. Dan apabila hilang salah satu rukun, maka qiraat tersebut dinamakan dengan qiraat dhaif atau syadz. Selanjutnya, tingkatan atau macam-macam qiraat. Seperti halnya hadis, qiraat berdasarkan kuantitas sanad terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, bersambung sampai kepada Nabi SAW, dan mereka tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Adapun qiraat yang tergolong kepada qiraat mutawatir adalah qiraat sab'ah, yang terdiri atas Imam qiraat Nafi' Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Yang kedua, qiraat masyhur, yaitu qiraat yang diriwayatkan oleh sanad dalam jumlah yang banyak, akan tetapi sanadnya tidak mencapai derajat mutawatir. Di samping itu, sanadnya sahih sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan sesuai pula dengan rasam Utsmani. Adapun qiraat yang tergolong kepada qiraat masyhur adalah qiraat yang dinisbatkan kepada 3 imam yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Ibnu Qaqqa al-Badani, Yaqub al-Hadrami, dan Khalaf al-Bazzar. Yang ketiga, qiraat ahad, yaitu qiraat yang tidak mencapai derajat masyhur, sanadnya sahih akan tetapi menyalahi rasam Utsmani ataupun kaidah bahasa Arab. Qiraat pada tingkat ini tidak populer dan hanya diketahui oleh orang-orang yang benar-benar mendalami qiraat Al-Quran. Oleh karena itu, tidak layak untuk diyakini sebagai bacaan Al-Quran yang sah. Yang keempat, yaitu qiraat syadz, adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih. Qiraat pada tingkatan ini tidak dapat dijadikan pegangan dalam bacaan yang sah, seperti kata Malaka Yaumiddin. Qiraat di atas merupakan qiraat yang syadz, sedangkan dalam versi aslinya yaitu Maliki Yaumiddin. Yang kelima, yaitu qiraat maudhu', adalah qiraat yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah qiraat mudraj. Qiraat mudraj adalah qiraat yang disiapkan ke dalam ayat Al-Quran sebagai tambahan yang biasanya dipakai untuk memperjelas makna atau penafsiran. Dan qiraat itu tidak dapat dianggap sebagai bacaan yang sah. Selanjutnya adalah ahruf as-sab'ah. Huruf secara etimologi bahasa Arab dimaknai dengan al-janib, yang bermakna sisi atau pinggir. Sebagai contoh dalam Quran surah Al-Hajj ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Makna ini Allah berikan ketika bagaimana orang yang imannya di pinggir atau di sisi saja dapat menggambarkan bahwa mereka bersukacita ketika Allah memberikan mereka nikmat, dan berwajah muram ketika mereka diberi cobaan. Mustafa Shadiq Ar-Rafai juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ahruf adalah bahasa yang membedakan lahjahnya Arab, sampai meluas kepada setiap kaum membaca dengan lahjahnya mereka. Dan tidaklah mereka memahami dari makna huruf dalam ucapan kecuali dengan bahasa, kemudian dikhususkan lafaz huruf dari Al-Quran pada setiap kalimat dalam satu bentuk dari bahasanya. Adapun sab'ah bermakna bilangan yang terletak antara 6 dan 8. Sebagian ulama memahami bahwa kata sab'ah adalah simbol yang menunjukkan banyak dan tidak terbatas pada angka 7 saja. Para ulama secara umum cenderung berpendapat bahwa sab'ah dalam hadis bermakna arti 7 yang sebenarnya, bukan kiasan. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ahruf sab'ah tersebut. Hal ini dilatar belakangi karena tidak adanya informasi secara tegas dari Nabi yang menjelaskan makna dan bentuk-bentuk huruf tersebut.
Ada 6 pendapat ulama mengenai ahruf as-sab'ah. Yang pertama, 7 bahasa dari bahasa-bahasa yang terkenal di kalangan bangsa Arab yang maknanya adalah sama. Adapun bahasa tersebut adalah bahasa Quraisy, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan bahasa Yaman. Yang kedua, menurut sebagian ulama lain bahwa yang dimaksud dengan ahruf sab'ah tersebut adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada. Maksudnya, kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa Arab, yaitu bahasa yang paling fasih di kalangan bangsa Arab. Meskipun sebagian besarnya dengan bahasa Quraisy, sedangkan yang lainnya dengan bahasa Huzail, bahasa Saqif, bahasa Hawazin, Kinanah, bahasa Tamim, dan bahasa Yaman. Namun bukan berarti setiap kata boleh dibaca dengan setiap bahasa. Akan tetapi 7 bahasa tersebut tersebar di dalam Al-Quran. Yang ketiga, di antara ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud ahruf sab'ah adalah 7 bentuk, yaitu amar, nahi, wa'du, wa'id, halal, haram, jadal, qasas, dan misal. Yang keempat, menurut sebagian kelompok bahwa yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah 7 cara pembacaan yang terjadi perbedaan. Yang pertama, perbedaan isim mufrad, musanna, jamak, serta muzakkar dan muannas. Yang kedua, perbedaan dari segi i'rab. Ketiga, perbedaan dari segi tasfir. Keempat, perbedaan dari segi takdim dan takhir. Perbedaan dari segi badal. Perbedaan dari segi ziyadah dan nakis. Perbedaan dari segi lahjah, tafkim, dan takrik. Pendapat kelima mengatakan yang dimaksud dengan ahruf sab'ah adalah angka 7, namun hanya merupakan simbol yang menunjukkan kesempurnaan. Dan pendapat terakhir mengatakan bahwa ahruf sab'ah adalah qiraah sab'ah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Quran murni diturunkan dengan bahasa Arab dan bukan dengan bahasa yang lainnya. Meskipun di dalamnya terdapat 7 dialek, karena semua dialek tersebut berasal dari bahasa Arab juga. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang bermakna, dan sesungguhnya Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Selanjutnya adalah hubungan qiraat dan ahruf sab'ah. Maksud dari sab'ah ahruf bukanlah yang dimaksud dengan qiraat, sebagaimana yang dipahami oleh beberapa kalangan. Sesungguhnya Al-Quran bukanlah qiraat, akan tetapi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz wahyu tersebut. Pandangan mengenai ahruf sab'ah adalah 7 bahasa dari bahasa Arab tentang satu makna yang sama. Adalah pandangan yang sesuai dengan zahir nas-nas dan didukung oleh bukti-bukti yang sahih. Dalam pandangan Subhi as-Salih, sab'ah ahruf adalah 7 macam cara yang diberikan kelapangan bagi umat Islam untuk membaca Al-Quran. Maka dengan cara apapun dibaca oleh seorang qari adalah benar. Dan sebagian ulama menetapkan bahwa hadis-hadis tentang Al-Quran diturunkan 7 huruf adalah hadis mutawatir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara sab'ah ahruf dengan qiraat sab'ah adalah seperti hubungan rumah dengan kamar. Ahruf ibarat rumah, sedangkan qiraat ibarat kamar. Bagaimanapun banyaknya qiraat yang ada, keseluruhannya berada di ruang lingkup ahruf. Namun tidak semua ahruf itu terdapat dalam satu qiraat. Ada kalanya huruf tertentu disebutkan dalam satu qiraat dan tidak disebutkan dalam qiraat lainnya. Selanjutnya adalah hikmah Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Menurut Manna Al-Qattan, ada 3 hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf. Yang pertama, untuk memudahkan bacaan dan hafalan Al-Quran bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing, dan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi, yang artinya,
"Wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus untuk umat yang buta huruf. Di antara mereka ada yang lemah, tua renta, anak kecil laki-laki dan perempuan, dan orang yang sama sekali tidak bisa membaca." Lalu Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran yang memperhatikan kemurnian bahasa Arab dan beragam bunyi bacaan Al-Quran dari berbagai macam lisan dan pengucapan, sehingga mereka dapat memahami huruf maupun kalimat-kalimat yang akrab di telinga mereka dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Dan yang terakhir, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukum-hukumnya. Maka sesungguhnya istinbat hukum-hukum akan tersedia bersamaan dengan perubahan bentuk-bentuk lafaz dalam sebagian huruf dan kalimat-kalimat, sehingga menjadikan Al-Quran sesuai dengan setiap zamannya. Dengan alasan inilah para fuqaha dalam setiap istinbat dan ijtihad mereka menjadikan qiraah huruf sab'ah sebagai hujjah atau dalil. Sekian pembahasan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.